Hai Smart Mom, selamat datang kembali di Yummy Corner. Masak seru di rumah, happy tummy with no worry. Nah, selamat datang di YouTube-nya Soklin bersama aku, Devina Hermawan. Hari ini kita akan berbagi dessert creation tips ya, yang pastinya kita bisa bikin dessert yang enak di rumah, yang bisa Smart Mom Soklin bikin di rumah bareng anak. Aku mau nanya dulu nih, sebelum kita mulai masak, pasti moms di rumah tuh suka gemes ya, lihat kue-kue Jepang yang lucu-lucu. Tapi pasti kalau misalnya mau bikin di rumah itu takut gagal. Nah, tenang moms, bukan Yummy Corner namanya kalau misalnya kita nggak akan berbagi tips dessert yang pastinya enak, lucu, dan anti gagal. Pas banget nih Smart Moms, kali ini aku mau bikin pancake strawberry ya, yang gak hanya tampilannya menarik tapi rasanya juga spesial. Jadi kalau misalnya di rumah anak-anak suka kepo yang recokin kita masak, nah jangan khawatir, itu malah bisa jadi bonding bersama-sama anak. Oke, yang pertama ini kita akan bikin flan strawberry-nya untuk isian pancake-nya. Ya, pastinya akan bikin rasa pancake-nya lebih gigit lagi. Ini yang pertama, di sini ada buah strawberry. Kita akan potong kecil-kecil ya, atau dicincang. Nah. Oke, strawberry-nya ini cukup kita cincang kasar aja ya, Mam, supaya nanti masih ada teksturnya. Lalu kita akan masukkan ke dalam panci. Ya, lalu di panci yang sama kita akan masukkan juga bahan lainnya. Di sini aku udah siapin susu strawberry, bisa menggunakan susu strawberry kemasan apa aja. Kalau nggak ada susu strawberry, mau pakai susu putih polos itu juga nggak masalah ya. Nanti tinggal ditambahkan sama strawberry-nya lebih banyak. Lalu supaya bikin beda, ya di sini aku mau tambahin sirup leci. Nah ini akan bikin aroma strawberry-nya itu dia lebih menarik lagi pastinya. Lalu ada sedikit garam supaya gurihnya keluar. Kuning telur kita masukkan. Dan juga tepung maizena sebagai pengental. Ya. Ini apinya belum kita nyalain dulu ya, Mams. Nah, kita akan aduk dulu. Setelah semuanya teraduk rata, baru kita akan nyalakan apinya. Perlu diingat, Smart Moms di rumah, kalau kita bikin kreasi menggunakan susu, ya, yang dimana dia mudah gosong, pastikan kita gunakannya ini cukup api kecil. Diaduk pelan-pelan, tapi pastinya nanti matangnya jadi merata dan juga tidak gosong. Oke Smart Moms, ini udah dimasak sekitar 5-6 menit, ya, dia sudah mengental. Pastikan dia udah benar-benar matang ya. Kita bisa lihat tuh udah ada letupan-letupan, jadi udah mendidih. Kalau udah seperti ini, nah baru kita akan matikan api. Lalu terakhir tinggal kita campur dengan mentega tawar. Kita akan masukkan. Lalu tinggal kita aduk rata. Ya. Jadi mentega tawar ini kalau kena panas pastinya dia akan meleleh walaupun apinya sudah kita matikan. Jadi memang masukinnya di terakhir ya. Oke, sudah teraduk rata seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita akan dinginkan. Masukkan ke dalam mangkuk yang pastinya tahan panas ya. Ini wangi strawberry, wangi leci, lalu ada wangi dari mentega ya, butter. Pastinya sedep banget nih, Moms. Sekarang sambil tunggu flan strawberry-nya kita dinginkan di dalam kulkas, kita akan bikin adonan pancake-nya atau mungkin sebenarnya lebih mirip seperti crepes ya, karena ini akan tipis. Nah, di sini untuk bahan-bahan keringnya, aku udah ada tepung terigu, ini tepung terigu protein sedang ya. Lalu ini ada tepung maizena sedikit supaya si adonannya dia lebih kenyal, lebih nggak mudah sobek. Lalu ada garam. Dan untuk bahan cairan di sini pertama ada telur, kita akan masukkan aja telur. Lalu minyak. Dan terakhir ini campuran air dan juga susu strawberry ya. Kalau Moms nggak ada susu strawberry, mau pakai yang susu putih yang tawar juga nggak apa-apa. Karena di sini kita akan tambahkan lagi dengan pewarna ya untuk warnanya.
Nih, pewarnanya di sini kita ada pewarna merah sedikit. Kita masukin dulu sedikit ya, nanti di akhir kita lihat. Kalau perlu koreksi warna tinggal kita koreksi aja. Lalu tinggal kita aduk merata ya. Nah. Oke, tuh warnanya udah cakep banget, udah pink. Sekarang ini aku udah siapin wajannya. Jadi wajannya ini berbeda mungkin sama wajan moms yang dipakai sehari-hari. Ini wajannya tuh terbalik. Jadi memang ini digunakan untuk membuat crepes, kulit risol, atau kulit pancake seperti ini. Ya, cuman kalau misalnya moms gak ada, mau menggunakan wajan anti lengket yang biasa, itu juga bisa. Tinggal dituang aja nanti pakai sendok adonannya. Nah, Smart Mom, sebelum kita mulai masak kulit pancake-nya ada beberapa tips dari aku ya. Pertama, untuk memastikan adonan pancake-nya atau kulit pancake-nya nanti dia lembut, nggak ada gumpalan. Nah, untuk adonannya kita perlu saring dulu ya. Jadi nanti pasti hasilnya juga dia smooth, merata. Lalu yang kedua, kita harus pastikan juga wajan anti lengket yang akan kita gunakan, ini dia udah panas. Karena ini wajannya wajan terbalik ya, makanya wajannya yang akan kita masukkan ke dalam adonan seperti ini. Cuman kalau misalnya kalian menggunakan wajan anti lengket biasa, berarti tinggal dituang aja menggunakan centong seperti biasa. Kalau kalian lihat ada lubang seperti ini, nggak masalah, tinggal kita tambal aja menggunakan adonan pancake-nya ya. Oke, kalau udah tinggal kita tunggu aja sampai matang. Oke, ini kulitnya udah siap ya. Ini aku lanjut nanti, sekarang kita akan bikin untuk isiannya. Nah, tadi kan kita udah bikin flan strawberry-nya ya, tapi selain flan strawberry, ini supaya makin fluffy, makin creamy, kita akan campur juga dengan whipped cream. Caranya, ini whipping cream cair ya. Ini kita akan kocok sampai dia mengembang. Tips juga nih Mams, kalau kita mau mengocok whipping cream, pastikan dia dalam keadaan dingin supaya bisa mengembangnya tuh lebih gampang dan lebih baik ya. Kita gunakan kecepatan cepat dan kita akan kocok hingga mengembang dan juga kaku. Kalau udah seperti ini, tinggal kita keluarkan untuk flan strawberry-nya dari dalam kulkas. Nah, ini flan strawberry-nya ya, dia udah ngeset dan juga kalian bisa pegang ini udah dingin. Jadi jangan masukkan flan strawberry yang masih hangat ke dalam whipped cream. Nanti dia akan kolaps atau dia akan kempes lagi ya. Ini langsung aja kita campur. Dan tinggal kita aduk kembali hingga merata. Nah, ini udah siap deh isian untuk pancake kita ya. Jadi kebayang ya kalau misalnya tekstur dari flan itu kan dia cenderung padat, dengan dicampur dengan krim kocok itu dia pastinya lebih fluffy, lebih creamy. Jadi ketika digigit pancake-nya itu nggak flat ya, nggak monoton. Sekarang untuk finishingnya kita akan bungkus ya isiannya, krim yang tadi kita udah bikin. Isiannya ada buah strawberry dan kita bungkus dengan kulit pancake-nya ya. Jadi aku mau siapin dulu nih untuk strawberry-nya, kita akan potong bagian daunnya ya. Nah, seperti itu. Untuk satu pancake-nya ini kita akan gunakan 2 strawberry ya, karena strawberry yang aku gunakan ini cukup besar. Kalau misalnya Smart Moms di rumah menggunakan strawberry yang lebih kecil, mau dipakai 3, 4 itu juga boleh. Oke, kalau sudah, ini kita akan ambil satu kulit pancake-nya. Moms bisa pilih ya bagian yang mulusnya, pastinya di luar, jadi nanti tampilannya lebih cantik. Dimulai dari 1 sendok makan isiannya, lalu untuk strawberry-nya ini kita akan susun seperti ini. Dan di atasnya ini kita taruh lagi dengan krimnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau udah tinggal kita bungkus.
Nah, ini udah siap. Sekarang tinggal kita plating. Oke. Dia tuh lembut, dimakannya dingin-dingin, kebayang ya. Nah, pasti Smart Moms juga penasaran dong ini dalamnya gimana. Kita akan belah juga. Tinggal kita potong aja ya, melintang di bagian yang ada stroberinya. Nah, ini dia, udah bisa kelihatan ya segarnya dari buah stroberi. Sekarang supaya makin cantik kita akan hias menggunakan stroberi utuh. Nah, ini tinggal kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Dan terakhir tinggal kita taruh daun mint di atasnya. Nah, udah jadi deh kreasi kita hari ini, strawberry pancake yang pastinya enak, simple, dan lucu banget ya. Bikin semangat makan khususnya untuk si kecil. Nah, Mams, gimana nih Mams? Kondisi dapur Mams, apakah masih aman? Nah, kalau aku tuh dulu sering banget ya kalau misalnya anak ikutan masak ya, kebayang dong. Ada tepung, belum ada saus-sausan, mungkin selai-selai. Nah, semuanya itu bisa banget nempel ke baju. Baik di baju kita ataupun di baju si kecil ya. Karena begitu si kecil masuk ke dapur, itu kan selain kita harus berbagi fokus antara masakan, antara si kecil, udah pasti si kecil tuh bener-bener pengen explore dapur itu semuanya. Mulai dari tepung, saus, dan lain-lain. Nah, at the end udah pasti yang pusing nyucinya itu kita lagi kan. Nah, kalau sekarang udah gak khawatir lagi. Aku seneng banget nih. Udah ketemu sama kesayangan aku soal cuci-mencuci, yaitu Soclean Japanese Sakura and Strawberry Series yang terdiri dari Soclean Soft Detergent, yaitu deterjen dan juga pelembut, Soclean Liquid, deterjen cair konsentrat, dan juga Soclean Rapika, pelicin pakaian. Soclean Japanese Sakura Strawberry ini terinspirasi dari musim semi di Jepang yang pastinya menghadirkan perpaduan wangi sakura yang lembut dan juga stroberi yang menyegarkan. Diperkaya dengan lively scent teknologi yang mengekstrak bunga ketika mekar sehingga menghasilkan keharumannya yang tahan lama hingga 21 hari. Aku suka banget nih sama keharuman Soclean Japanese Sakura Strawberry Series. Anak-anakku pun suka ya sama wanginya karena fresh dan bikin pakaian ini jadi lebih lembut. Selain itu untuk masalah membersihkan noda, Soclean udah nggak diragukan lagi dong karena ampuh menghilangkan noda membandel 2 kali lebih bersih hingga serat terdalam serta menjaga pakaian dari bakteri dan bau apek. Jadi kalau baju si kecil bau dan juga penuh noda, udah nggak perlu worry lagi. Tinggal kasih rangkaian Soclean Japanese Sakura Strawberry aja. Pakaian jadi bersih cemerlang dan harum menyegarkan. Hebat banget kan? Terima kasih buat Smart Moms yang udah nonton. Jangan lupa untuk recook resep ini di rumah untuk orang-orang tercinta. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Sampai jumpa di Yummy Corner berikutnya.